materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas. Universitas terbuka tanpa batas. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas. Universitas terbuka tanpa batas. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas. Universitas terbuka tanpa batas. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi,
mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas, pendidikan jarak jauh, terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri, bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas, pendidikan jarak jauh, terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri, bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas, pendidikan jarak jauh, terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri, bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas. Tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa dirasain. Ayo gabung sama aku yuk. Dadah. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh.
Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas. Universitas terbuka tanpa batas. Ayo gabung sama aku yuk. Dah. Pendidikan jarak jauh.
Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa setiap hari selalu keawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini, nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Setiap hari selalu keawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini, nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Baik,
kita sapa dulu ya Pak Daud ya, yang Iya, sudah Bu Mila. bergabung di dalam Zoom kita ini. Kita sapa dulu yang paling jauh dari Simelu, bisa melambaikan tangan. Wisudawan dari Simelu. Ya, terima kasih Ibu. Bapak, ada kelihatan bapak-bapaknya ya? Ada bapak-bapak atau ibu-ibu semua dari Simelu? Oh, ada bapak-bapak juga. Baik. Kemudian dari Singkil. Yang dari Singkil boleh melambaikan tangan. Dari Singkil ada? Belum kelihatan? Kemudian dari Tapak Tuan, wisudawan dari Tapak Tuan boleh melambaikan tangan? Boleh melambaikan tangan? Belum kelihatan juga. Bapak Ibu yang belum memakai toga, topi toganya, iya silakan dipakai ya Pak ya, kuncirnya di sebelah kanan. Kemudian kita sapa juga dari Muke. Ada dari Muke? Oke, dari Muke ada? Belum kelihatan Pak Daud. Gimana nih Pak? Lanjutnya. Dilanjutkan Ada aja. dari Abdia. Dari Abdia ada? Dari Nagan Raya. Boleh melambaikan. Oh ya, Ibu terima kasih. Dari Nagan Raya. Nagan Raya boleh melambaikan tangan. Belum? Dari Melabo. Wisudawan dari Melabo ada? Silakan melambaikan tangan. Belum? Kemudian dari Aceh Jaya. Aceh Tengah. Silakan lambaikan tangan. Belum. Oh, ini yang dari barat belum begitu. Sepertinya yang ramai dari timur ini apa ya? Timur nih kayaknya. Dari timur nih. Mungkin disapa langsung oleh Pak Daud. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Mila. Tadinya Ibu Mila udah menyapa di bagian Aceh Barat Selatan. Tentunya seperti kita ketahui bahwasanya Aceh ini sangat besar dan sangat luas. Dan adanya beberapa pojok di sana. Untuk ini saya menyapa Kota Banda Aceh. Bagaimana Kota Banda Aceh? Silahkan melambaikan tangannya. Dari Banda Aceh, melambaikan tangan Bapak dan Ibu. Ya, udah sangat kelihatan Bu Mila, itu udah yang Oh, iya, laki-laki saya udah cukup ganteng ya. Iya. Yang juga para wanitanya, perempuannya juga sudah pada cakep semua. Kemudian bagaimana dengan Aceh Besar? Aceh Besar, silakan Bapak Ibu untuk melambaikan tangannya. Sudah kelihatan Bu Mila ya? Iya, ada beberapa dari Aceh Besar sudah terlihat. Iya, udah terlihat. Iya. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan Aceh PD? Aceh PD, Aceh PD silakan ada. untuk melambaikan tangannya. Aceh PD, harusnya rame nih kayaknya Aceh PD nih. Atau PD Jaya yang rame ya Pak? Udah bergabung kali Ibu. Ya. Ya lanjut Pak, di daerah mana lagi? Dengan ini, seterusnya dengan Pijay, PD Jaya. Silakan masuk Bapak Ibu untuk melambaikan tangannya. Dari PD Jaya ada? Boleh melambaikan tangannya? Iya, luar biasa saya kira Bu Bila. Kemudian diteruskan dengan Pokjar Birun. Wisudawan dari daerah Birun, ya terlihat beberapa orang. Birun, udah kelihatan. Lok Semawe, gimana Lok Semawe? Lok Semawe. Luxmawe, masih sepi? Ini beberapa belum menyalakan kamera kayaknya ya. Masih kosong ya. Oke. Mudah-mudahan bisa bergabung, masih ada berapa menit lah Pak? 5-7 menitan lagi sebelum kita mulai. Selanjutnya? Ya mudah-mudahan mereka bisa hadir semua. Kemudian selanjutnya dengan Lok Sukun. Lok Sukun, bagaimana Lok Sukun? Dari Lok Sukun ada? Silakan melambaikan tangan. Iya, sudah kelihatan. Ya. Ada. Kemudian Pantol Labu, Pantol Labu. Sudah kelihatan juga. Oke. Banyak yang ini. Kita kembali ke Aceh Timur. Aceh Timur. Absen Silakan ulang lambaikan ya. tangan. Absen ulang nih yang Aceh Timur. Belum nampak? Ada Pak? Ada beberapa. Baik, lanjut. Selanjutnya Aceh Timur, Aceh Taming.
Aceh Taming, silakan untuk melambaikan tangannya. Ada Bu Mila? Kelihatan? Belum terlihat. Ada? Ada ya? Selanjutnya Pak, satu lagi mungkin Selanjutnya ya. Aceh Jaya sudah tadi ya. Iya, Langsa udah dipanggil Pak. Langsa mungkin Pak. Langsa terakhir kita panggil. Langsa ada? Silakan melambaikan tangan wisudawan Bapak Ibu yang dari Langsa. Iya, ada ya beberapa orang. Terima kasih sudah bergabung. Ada yang masih belum memakai toga, Bapak? Ini keluarga atau wisudawannya saya tidak tahu. Aceh Tengah yang mulai. Aceh Tengah sudah tadi Pak, sudah kita Sudah. panggil. Yang Aceh Tengah sudah ada tadi beberapa orang. Bapak Ibu wisudawan semuanya wajib berpakaian toga. Ya, yang masih belum berpakaian toga tadi masih ada terlihat belum memakai toga, silakan memakai toganya. Kami ingatkan sekali lagi bahwa kuncir itu di sebelah kanan ya Pak Daud ya. Iya. Ya, kuncirnya di sebelah kanan. Kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu ibu-ibu yang ada di ruang upacara, kuncir ada di sebelah kanan ya Bu ya. Jangan ke belakang atau ke tengah ya, ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Kemudian kami ingatkan kembali Bapak Ibu boleh menampilkan boleh menyertai orang tua atau suami atau istri ya, boleh menampilkan kameranya menampilkan Bapak Ibu wisudawannya serta keluarga boleh mendampingi asalkan dengan memakai pakaian yang rapi. Kemudian wisudawan dilarang mengarahkan kamera ke arah lain, ya, kameranya jangan diarahkan ke arah lain dari awal acara hingga akhir nanti. Kameranya tetap diarahkan ke Bapak Ibu sendiri saja. Dan sekali lagi kami harapkan kepada seluruh wisudawan untuk mengikuti kegiatan hingga selesai, ya Pak Daud ya. Iya Bu. Jangan jangan leave di tengah-tengah begitu ya. Silakan mengikuti, kami harapkan mengikuti acara ini hingga selesai. Kemudian diikuti instruksi pemandu acara ketika diminta berdiri, silakan berdiri. Kemudian duduk kembali setelah dipersilakan duduk. Udah. Sudah terlihat berapa orang ini? Bisa kita lihat sudah ada berapa orang di dalam Zoom? 140 sementara ini. Mudah-mudahan tambah ramai lagi, masih ada beberapa menit sebelum acara dimulai ya Pak Daud ya. Iya Bu Mila. Baik, masih terlihat juga itu yang kameranya belum nyala. Mungkin masih siap-siap last minute sebelum acara dimulai, mudah-mudahan bisa bergabung. Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan kuncirnya berada di sebelah kanan. Sudah di sebelah kanan semua? Oke, sepertinya sudah. Kemudian latar belakangnya yang layak ya Bapak Ibu. Jangan tempat lalu lalang, jangan sampai ada lalu lalang orang nanti di belakang Bapak dan Ibu. Baik, itu ada yang boleh agak dekat mungkin posisi kameranya, jangan terlalu jauh juga, jadi wajahnya terlihat jelas di monitor. Baik. Acara ini juga ditampilkan live ya Pak Daud ya? Iya. Di YouTube Universitas Terbuka Banda Aceh bagi Bapak Ibu yang yang ingin disaksikan oleh keluarga lain yang tidak harus di depan, tidak harus di samping Bapak Ibu ya. Bisa diberikan link, sebutkan aja YouTube, channel YouTube-nya Universitas Terbuka Banda Aceh. Udah selesai. Udah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, serta para calon wisudawan yang berbahagia. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam upacara penyerahan ijazah UPI Daring Program Sarjana Universitas Terbuka Banda Aceh periode pertama tahun akademik 2020 pada Minggu 15 November 2020. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara hari ini dengan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Afdalul Rizki, mahasiswa program studi ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.
Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Langsung. Hadirin yang berbahagia, upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin di tempat upacara dan di rumah dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh dan dilanjutkan dengan lagu Himne Universitas Terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan Cipta. Mulai.
selesai. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembukaan secara resmi upacara penyerahan ijazah UPI Daring Universitas Terbuka Banda Aceh periode pertama tahun 2020 oleh Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh periode 2 tahap 1 tahun 2020 kami buka dengan resmi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Edi Syarif MPD. Berikutnya, pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang pengukuhan kelulusan oleh Manajer Keuangan dan Umum Universitas Terbuka Banda Aceh. Keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 1831-HK0009-2020 tentang pengukuhan lulusan program sarjana dan pasca sarjana Universitas Terbuka tahun 2020. Rektor Universitas Terbuka menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa yang namanya tercantum pada diktum lampiran 1 keputusan ini sebanyak 25 orang dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana dan pasca sarjana pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kedua,
mahasiswa yang namanya tercantum pada diktum lampiran 2 keputusan ini sebanyak 35 orang dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Ekonomi. Ketiga, mahasiswa yang namanya tercantum pada diktum lampiran 3 keputusan ini sebanyak 409 orang dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keempat, mahasiswa yang namanya tercantum pada diktum pertama sampai dengan diktum ketiga keputusan ini diberi hak untuk mendapatkan ijazah universitas terbuka serta menggunakan gelar menurut perundang-undangan yang berlaku. Kelima, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini bila perlu akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri. Keenam, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Tangerang Selatan pada tanggal 2 November 2020, Rektor Universitas Terbuka Profesor Dr. Andes Ojat Darojat Embus PhD, NIP 1966 1026 1991 031001. Berikutnya, pembacaan surat keputusan Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh tentang lulusan terbaik oleh Manajer Bahan Ajar dan Tutorial Universitas Terbuka Banda Aceh. Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh UPBJJ Universitas Terbuka Banda Aceh nomor 3680 garing UN 31 UPBJJ 2 garing HK 0009 garing 2020 tentang mahasiswa berprestasi bidang akademik UPBJJ UT Banda Aceh tahun 2020. Kepala UPBJJ UT Banda Aceh menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa berprestasi bidang akademik yang diselenggarakan UPBJJ UT Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, mahasiswa berprestasi dalam bidang akademik yang diselenggarakan UPBJJ UT Banda Aceh dalam diktum pertama memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. A. Menerima penghargaan dari UPBJJ UT Banda Aceh. B. Tetap menjaga nama baik alma mater Universitas Terbuka. Ketiga, penghargaan mahasiswa berprestasi bidang akademik yang diselenggarakan UPBJJ UT Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas diberikan pada acara upacara penyerahan ijazah UPI Daring UPBJJ UT Banda Aceh. Keempat, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 3 November 2020, Direktur UT Banda Aceh Dr. Andes Edi Syarif MPD NIP 1960 1116 1987 03 1002. Lampiran Keputusan Kepala UPBJJ UT Banda Aceh nomor 3680 UN 31 UPBJJ 2 garing Cap 2019 tanggal 3 November 2019 tentang mahasiswa berprestasi bidang akademik UPBJJ UT Banda Aceh tahun 2020 Mehri 835178015. Peringkat pertama, mahasiswa berprestasi bidang akademik peserta UPI dengan IPK 3,78 Prodi PG PAUD.
pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh periode pertama tahun 2020. Kami undang Saudari Mehri, NIM 835178015 dengan IPK 3,78 program studi PG PAUD untuk maju ke depan, dan kami undang pula Bapak Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh untuk menyerahkan sertifikat penghargaan lulusan terbaik. Terima kasih Saudara Mehri serta Bapak Direktur, dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan ucapan selamat dari Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Terbuka Profesor Dr. Andes Ojat Darojat MBes PhD, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 4 Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama Bapak Dr. Distodiono Bawono Irianto MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Manajerial Universitas Terbuka Banda Aceh. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Upacara Penyerahan Ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh, yang teristimewa para wisudawan Universitas Terbuka Banda Aceh yang saya cintai dan saya banggakan, serta para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Alhamdulillah, dalam masa pandemi Corona-19 ini kita masih dapat bertemu dalam suatu upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh. Walaupun ada perbedaan pertemuan kita kali ini, dahulu kita bertemu secara tatap muka, tetapi berkat kemajuan teknologi kini kita tetap dapat bertemu. Kita bertemu secara online. Kami di sini dalam satu ruangan dengan prosedur protokol COVID, dan para wisudawan berada di rumah masing-masing dalam satu kegiatan, yaitu upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh tahun 2020. Upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka tahun 2020 secara daring diikuti oleh 469 wisudawan yang hadir di rumah ataupun di tempat lainnya dari berbagai program studi yang ada di Universitas Terbuka. Para wisudawan yang saya banggakan, tren pendidikan online sangat terdengar gaungnya dikarenakan COVID-19. Namun UT sebenarnya sudah menerapkan sistem pembelajaran secara online jauh sebelum wabah ini datang. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya di Aceh yang wilayahnya sangat luas, untuk dapat memperoleh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan pekerjaan
dan pindah dari wilayah domisilinya. Namun demikian, COVID-19 juga telah mendorong UT meningkatkan seluruh sistem penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya masih menggunakan sebagian pembelajaran secara tatap muka, namun kini kita telah menuju secara fully online. Hal ini sejalan dengan cita-cita Universitas Terbuka untuk menjadi Universitas Siber Indonesia. Selain itu, baru-baru ini kita juga mendapatkan berita yang menggembirakan. UT tercatat sebagai universitas pencetak lulusan CPNS 2019 terbanyak. Prestasi yang membanggakan ini semoga menjadi motivasi bagi mahasiswa, keluarga, alumni, dan seluruh sivitas akademika UT agar terus berkarya dan berinovasi. Bapak Ibu wisudawan yang berbahagia, dapat kami sampaikan pula, biaya penyelenggaraan upacara penyerahan ijazah ini seluruhnya dibebankan kepada Pagu Universitas Terbuka Banda Aceh tahun anggaran 2020. Para wisudawan akan menerima fasilitas berupa ijazah dan transkrip beserta legalisirnya, toga, serta foto. Upacara ini tidak akan berlangsung tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dari Universitas Terbuka Pusat, dukungan keluarga wisudawan, serta dari rekan-rekan Universitas Terbuka Banda Aceh. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan dukungan tersebut menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah berupaya sekuat tenaga untuk mengemas acara ini dengan sebaik mungkin. Namun kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Terbuka sehingga berhak mendapat gelar sarjana di bidangnya masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian hadirin semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pula sambutan dan ucapan selamat dari Rektor Universitas Terbuka yang diwakilkan oleh Wakil Direktur Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama, yaitu Dr. Listiodono Bawono Irianto, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Gubernur Aceh, Bapak Wali Kota Banda Aceh, seluruh jajaran pimpinan daerah provinsi, kabupaten, kota, para pimpinan perguruan tinggi setempat, direktur dan jajaran pimpinan UT Banda Aceh, para pengurus kelompok belajar UPBJJ Banda Aceh, ketua alumni UT atau yang mewakili, para mitra kerja UT, dan para tamu undangan, para wisudawan beserta keluarga wisudawan yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan ridhonya, sehingga pada pagi hari ini, di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul secara daring dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Universitas Terbuka, yaitu upacara penyerahan ijazah atau UPI di UPBJJ Banda Aceh. Pada suasana yang berbahagia ini, perkenalkan saya menyampaikan ucapan selamat atas kelulusan saudara dan selamat atas diraihnya kualifikasi akademik sesuai bidang ilmu masing-masing. Kualifikasi dan gelar akademik ini sudah selayaknya saudara peroleh melalui perjuangan keras
dan pantang menyerah selama menyelesaikan studi di Universitas Terbuka. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga wisudawan yang sudah pasti mempunyai andil besar dalam membangun ketangguhan belajar dan keberhasilan saudara. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal dari kehidupan kita. Dalam beberapa bulan ini kita dipaksa untuk menerima sebuah kondisi normal baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kegiatan komunikasi sebelumnya dilakukan secara tatap muka, diganti komunikasi yang bermediasi oleh teknologi. Proses belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan di ruang-ruang kelas, saat ini dilakukan melalui ruang-ruang virtual atau daring. Wisuda yang semestinya dilakukan secara tatap muka, hari ini kita laksanakan secara daring. Meskipun pada prosesi wisuda hari ini kita tidak bertatap muka secara langsung, semoga tidak mengurangi niat tulus kita untuk memberikan penghargaan dan ungkapan kegembiraan atas pencapaian keilmuan para wisudawan. Para tamu undangan dan wisudawan yang berbahagia, Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru, membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep Kampus Merdeka akan segera diterapkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar cara hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Melalui kebijakan Kampus Merdeka, diharapkan lulusan perguruan tinggi lebih siap menghadapi revolusi industri 4.0 demi terwujudnya SDM unggul dan Indonesia maju. Di berbagai kesempatan, Mendikbud menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dan menegaskan kembali kebijakan Kampus Merdeka dengan 4 penyesuaian kebijakan lingkup pendidikan tinggi. Yang pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri atau PTN dan swasta atau PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi atau prodi baru. Otonomi bagi perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi atau prodi baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam publikasi tahunan peringkat universitas atau US Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Kedua, program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat. Kedepan, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Ketiga, kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum atau BLU, dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTN BH. Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Keempat, hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Di sisi lain, saat ini, bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Terlebih banyak kampus, pertukaran pelajar, atau praktek kerja justru menunda
kelulusan mahasiswa. Para tamu undangan dan para wisudawan yang berbahagia, pendidikan yang memakai paradigma lama dengan sendirinya akan tertinggal, sehingga dituntut pemanfaatan teknologi digital dalam menyongsong perkembangan tersebut. Setiap jenjang pendidikan sebagai pemasok dan pencetak sumber daya manusia dibekali dengan kemampuan untuk menguasai era digital. Ketidakmampuan lulusan dalam mengoperasikan dan mengimplementasikan teknologi digital, maka mereka ketinggalan dan kalah bersaing di dunia industri saat ini. Bergesernya kegiatan industri, kegiatan manual yang beralih ke teknologi digital mendorong dan mewajibkan dunia pendidikan untuk menyiapkan SDM yang relevan dengan era saat ini. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan bukan lagi tahap sosialisasi, namun lebih ke arah implementasi dengan kualitas mumpuni. Pendidikan berbasis digital dengan mengkombinasikan teknologi informasi, smartphone, media, komunikasi, menentukan keberhasilan lulusan yang melek teknologi dan berkualitas. Para tamu undangan dan para wisudawan yang berbahagia, sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara dan perlu kami sampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak mitra kerja UT, antara lain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, perbankan, institusi lainnya, serta para pengurus kelompok belajar dan seluruh mitra kerja UPBJJ UT Banda Aceh. Akhirnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kepala UPBJJ UT Banda Aceh beserta jajarannya yang telah menyiapkan kegiatan wisuda atau UPI dengan baik sehingga acara ini dapat berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Terbuka, Profesor Oja Darujat, MBus, PhD. Berikutnya, kita dengarkan sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Jenderal Purnawirawan Muldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan, dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada rekan-rekan sekalian yang telah selesai menjalani wisuda dan selaku wisudawan. Lulusan Universitas Terbuka sungguh membanggakan dan saya selalu bangga salah satu di antara kalian. Universitas Terbuka untuk selalu memperbaiki diri dan bisa menjadi contoh bagi universitas yang lain. Dengan jumlah mahasiswa yang relatif cukup besar, maka sesungguhnya Universitas Terbuka telah memasuki the top 10 mega university of the world. Untuk itu sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Selaku salah satu alumni Universitas Terbuka, pada kesempatan ini memohon kepada kita semuanya, kepada seluruh alumni, dan juga demikian kepada lembaga Universitas Terbuka, untuk bisa memberikan kontribusi dalam sebuah proses pembangunan nasional. Dan kita harus terlibat secara langsung. Dan untuk itulah saya bersedia untuk diminta menjadi Ketua Alumni Universitas Terbuka. Dan saya menempatkan itu menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi diri saya. Dan terima kasih atas semuanya itu. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman wisudawan dan langkah awal memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sambutan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, BA MBA.
Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat beserta jajarannya. Para sivitas akademika Universitas Terbuka yang saya hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengawali dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-36 kepada seluruh keluarga besar Universitas Terbuka. Sejak didirikan pada tahun 1984 hingga beberapa saat yang lalu, Universitas Terbuka merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan sepenuhnya melalui pembelajaran jarak jauh. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, UT telah bertransformasi dengan pesat mengikuti perkembangan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring sepenuhnya, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, hingga ujian. UT telah memberikan akses pendidikan tinggi kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari kota hingga ke pelosok tanah air, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, yang belum terjangkau oleh kampus-kampus lain. Bahkan, UT juga memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia di 42 negara, antara lain di Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Arab Saudi, dan Taiwan. Selama 36 tahun perjalanannya, UT telah menghasilkan 1,7 juta lulusan. Luar biasa. Suatu jumlah yang sulit ditandangi oleh perguruan tinggi manapun di Indonesia, bahkan di dunia. Untuk itu saya sampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja UT dalam memberikan layanan pendidikan tinggi berbiaya terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Saya juga apresiasi UT dalam menjaga mutu pendidikannya, baik melalui akreditasi di dalam negeri, maupun secara aktif mengikuti External Quality Review dari International Council for Open and Distance Education, ICDE, sehingga menjadi salah satu kiblat penjaminan mutu pendidikan jarak jauh di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang membawa transformasi dahsyat di sistem pendidikan kita, semakin membuka mata kita kepada kehadiran teknologi dalam pendidikan. Itu merupakan suatu hal yang harus kita ikuti. UT sebagai PTN yang menyelenggarakan PJJ hendaknya bisa menjadi contoh dan bersinergi dengan PT tradisional untuk mengakselerasi penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Rencana pengembangan Indonesia Cyber Education Institute atau Universitas Terbuka Cyber UTS harus segera direalisasikan. Saya berharap UTS dapat membawa akses seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas melalui kolaborasi erat UT dengan PTN dan PTS unggul di tanah air. Berbekal pengalaman panjang yang dimiliki UT dalam penyelenggarakan PJJ dan telah tersedianya 39 unit program belajar jarak jauh di 34 provinsi, UT dapat menjadi platform bagi PTN dan PTS lain untuk menawarkan program PJJ. Saya percaya bahwa pendidikan tidak hanya sekedar pembelajaran yang dapat disampaikan melalui daring. Oleh karenanya, pengayaan pengalaman, pengembangan soft skill dan hard skills berbasis pengalaman nyata di dunia kerja harus pula ditempa. Saya berharap UT dapat mengimplementasikan konsep kampus merdeka dalam memberikan pengalaman, memperkuat soft skills dan hard skills para mahasiswanya melalui kegiatan-kegiatan magang, membangun desa, program kemanusiaan, proyek mandiri, maupun program-program lainnya. UT juga menjadi platform yang bagus untuk mendukung lifelong education. Banyak mahasiswa UT yang mengambil kuliah sambil bekerja, menimba teori sambil berpraktek di dunia kerja. Kebutuhan akan lifelong continuous learning akan semakin tinggi di masa depan. Karena perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sangat pesat. Karenanya UT harus terus mengupdate diri dan terus mengembangkan teknologi agar dapat mengisi kebutuhan tersebut dengan baik dan relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Melalui sinergi yang erat antara UT dan PT konvensional serta dunia usaha, dunia industri, maka optimasi sistem pendidikan kita akan dapat kita capai bersama. Perluasan akses dan peningkatan APK dapat dilakukan dengan lebih menghemat biaya. Tantangan bagi UT adalah bagaimana pembelajaran jarak jauh tetap berkualitas, kaya makna, dan memberi bekal kompetensi yang solid bagi para mahasiswanya. Sekali lagi, di sini diperlukan sinergi yang kuat dengan PT lain dan Dudi. Menutup sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan, Dirgahayu Universitas Terbuka. Semoga UT dapat memberikan akses pendidikan jarak jauh yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air dan dunia. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemanggilan dan penayangan wisudawan upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh periode pertama tahun 2020. M. Hasan, Muriana, Mairiana, Harmisah, Kamalia, Al-Akdar, Bambang Hanif, Nurul Huda, Asmidar, Irmayani, Marwati, Eva Fitria, Asma, Yul Asdar, Sri Rahayu, Yulita, Sabri, Mardiani, Julianawati, Cut Fajriani, Munizar, Karmilawati, Teku Maulidin, T. Niza Mulyadi, Sawilah, Sarimah, Rosmaiti, Salmina, Nia Sulfita, Khairiah, Arfah Nur, Adamirudin, Murhamah, Sri Wahyuni, Yusmaida, Suherni, Masri, Sulastri, Ahmad Rifai, Rosmi Laila, Marliani, Syamsiah, Suliati, Ramlah, Sri Murniati, Doman Saleh, Vera Anggraini, Rita Juliani, Rauzatul Jannah, Surida Karoni, Musnita, Fitriah Z, Sarnita, Darmalawati, Nur Azizah, Rusli, Siti Rodia, Erni Junailis, Asniar,
Asri Rahayu, Rita Suharni, Wirdayana, Jansen Sinaga, Safrizal, Safrila Hayani, Nurjana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muzakar Agani SMSI, Bupati Biren, mengucapkan selamat atas pelaksanaan wisuda Universitas SIPKA UPTB Aceh secara daring. Semoga sukses pelaksanaannya dan pemerintah Kabupaten Biren terus mendukung bekerjasama dengan Universitas terbuka dengan di masa pandemi seperti ini lebih mudah belajar secara daring. Sukses selalu Universitas terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Wahyuni, Nurmalia, Fitri Wahyuni, Syahbudin, Wahyudin, Jumiati, Rasidah, Murni, Ritawati, Saliman, Saripah, Eli Zarnita, Rusdiana, Mirhas, Rizana, Rita, Siti Aisyah, Aryansyah, Nur Khaifarah Diana, Afandi, Asnidar, Idiawati, Gabena Sari Harahap, Laila Murni, Bukhari, Marzuki, Sumiati, Supardi, Zulfahmi, Maryuni, Susi Halsaneri, Lukman, Agustina, Husni, Yeti Ayunisari, Tuti Yunsari Siregar, Rika Maulida, Zuraida, Feriadi, Rosmaidar, Ayu Niara, Zubaidah, Syarifah Kurnia, Dewi Lestari, Khairunisa, Ritawati, Ria Susanti D, Safrina,
Jumiati P. Bambang Supriyadi, Mawaddah, Susilawati, Badariah, Sainah, Rizdanan Suharti, Abu Bakar, Fitriadi, Nurul Akri, Wardatul Fitri, Fitrianti, Rostini, Nengsi, Suryana, Rida Hidayah, Mahlidawati, Balia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kabupaten Giluas Haji Said Sani mengucapkan selamat kepada Universitas Terbuka Banda Aceh yang akan melaksanakan wisuda lulusan program sarjana secara daring. Kami di Kabupaten Giluas telah dan akan meningkatkan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik program sarjana hingga program pasca sarjana. Agar aktivitas dalam bekerja tidak terganggu, kami melihat Universitas Terbuka adalah tempatnya. Untuk Universitas Terbuka Banda Aceh, selamat melaksanakan wisuda daringnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumiati, Agus Rita, Suraimah, Sri Wahyuni, Siti Aisyah, Darmawati, Nur Hayati, Fatimah, Al-Musana, Suliana, Nursia, Rusnita R, Vivi Vera Irdamayani, Cut Ridalisma, Rahmi Kusnawati, Febrienti, Susilawati, Maulida, Intan Sari, Cut Rina Midayani, Niar Iyati, Dharma Wanita Berutu, Sarmiati, Rohani, Rika Lia Susanti, Marlina Dewi, Salawati, Gus Maidar, Nur Laili, Cherly Marlia, Wirna, Mirnawati, Meilani Wulansari, Tuti Haryati, Harmayani, Nurmawati,
Linggam Marwati, Rohana, Ati Yusarni, Foni Afrilisa, Yusniar, Eli Murmina, Lizuari, Sudaryani, Ratna Dewi, Nurliza, Mardiana, Tri Suryana, Irmayanti, Nurdiana, Evliani, Neni Mulyani, Wan Surya, Sutriani, Viantimala, Erlindawati Manik, Hasmeriati, Nina Yuliana, Betty Afrita, Anidar, Fitri Mukira, Elva Pujiati, Afli Novita, Gokci, Marni, Nur Saimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Erli Hasim SH SAG MIKOM sebagai Bupati Kabupaten Simelu mengucapkan selamat kepada Universitas Terbuka Banda Aceh yang akan melaksanakan wisuda lulusan program sarjana secara daring. Kami di Kabupaten Simelu telah dan akan meningkatkan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik program sarjana hingga program pasca sarjana, agar aktivitas dalam bekerja tidak terganggu. Kami melihat Universitas Terbuka adalah merupakan tempat yang terbaik dalam rangka melahirkan tenaga-tenaga yang profesional. Untuk itu, kepada Universitas Terbuka Banda Aceh, kami ucapkan selamat melaksanakan wisuda daring. Semoga akan menjadi dan melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas dan profesional serta mampu beradaptasi dengan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neni Mulyani, Sumarni, Rohana, Fitri Handayani, Ayu Afinasari, Sayuti, Kamsiah, Tafarida Helmayanti, Rosmanidar, Nyak Nurifa Evinauza, Marianti, Marsia, Asrina Liza, Nana Suzana, Devi Arianti, Riani,
Dina Rahmawati, Dewi Rati, Nila Panduwinata, Juliawati, Lizia Maisyara, Khairani, Mehri, Intan Vera Derita Putri, Nora Yusnita, Maria Ulfa, Sukniati, Oni Mariana Siregar, Naufa Kasmidar, Cutneti Susanti, Sarwilis, Yuslinda, Vinalolo Novita, Januar, Khairani, Faisal, Asnidar, Suwarni, Karsuci, Melia Ningsi, Dian Aprianto, Musliadi, Aris Winardi, Eva Hardianti, Boy Haki, Yulian Syahputra, Haswinar, Muknalis Putra, Rija Sajidi, Indra Bancin, Safrina, Wirdayati, Farza Juanda, Sri Rahayu Anggraini, Lisa Fitria Nirza, Rahmadi Arianda, Angga Parnanda, Saufil Amni, Zulfan, Ukip Tia, Evi Susanti, Mishar, M. Syahrial, Muhammad Nazir, Yursilis, jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang ku rasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah
dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup dan mungkin tanpa perjuangan, tanpa perlawanan, melihat adanya tanpa perjuangan, tanpa perlawanan, melihat adanya berpeganglah satu dalam cinta demi masa depan Indonesia. Selanjutnya, pembacaan janji wisudawan disampaikan oleh Saudari Juliawati dari program studi PG PAUD dan diikuti oleh seluruh wisudawan. Kepada wisudawan yang berada di ruang upacara dan di rumah, dimohon berdiri. Janji wisudawan. Kami, wisudawan Universitas Terbuka berjanji satu, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan. 3. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negara serta keseluruhan kemanusiaan. 4. Menjaga keluhuran martabat alma mater Universitas Terbuka. 5. Memelihara dan meningkatkan budaya belajar mandiri sepanjang hayat. Terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan pidato perwakilan wisudawan yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Hidayah dari Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka, yang terhormat Direktur UT Banda Aceh beserta jajaran, yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Pokjar, yang terhormat
rekan-rekan wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seru sekalian alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini dapat bersilaturahmi walaupun secara daring dalam rangka mengikuti upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh tahun 2020 secara daring. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah pada kesempatan ini kami sebagai wakil lulusan menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Universitas Terbuka Banda Aceh yang telah membimbing dan melayani kami dengan telaten, penuh kesungguhan, sehingga kami dapat menyelesaikan studi di UT. Menempuh pendidikan di UT sungguh penuh liku dan memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Betapa tidak, pada saat orang lain libur di hari Minggu, kami harus masuk tutorial. Pada saat orang lain santai menikmati waktu luang, kami harus bergumul dengan modul. Akibatnya, kami umumnya kekurangan sinar matahari karena terus-terusan berada di dalam ruangan untuk belajar. Barangkali UT mengetahui hal itu. Terbukti, pada saat hasil ujian kami diumumkan, nilainya tidak jauh dari D dan C. Persis seperti vitamin untuk orang yang kekurangan sinar matahari. Tetapi kesulitan demi kesulitan yang berhasil kami lalui itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami masing-masing. Gelar SPD yang kami sandang bukan kependekan dari sarjana pemberian dosen. Karena kami tidak mengenal belas kasihan dosen walaupun dalam keadaan darurat pandemi COVID-19. Tetapi gelar itu benar-benar hasil kerja keras kami. UT sebagai pelopor Cyber University, maka segala kegiatan akademik disesuaikan dengan keadaan terkini, termasuk masa COVID-19, seperti EKBM, Tuton, TMK, TWIP, Dry Lab, latihan Mandarin online, Suaka UT. Nilai B atau A bukan lagi barang langka yang dapat kami raih. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tiada bandingnya kami sampaikan kepada keluarga tercinta yang dengan ikhlas dan penuh pengertian mendukung kami siang dan malam tanpa jemu, rela berbagi penderitaan demi meraih cita-cita. Selanjutnya, sebagai wujud tanggung jawab, semenjak kami kuliah telah berupaya mengaplikasikan inovasi-inovasi baru yang selaras di sekolah kami masing-masing. Mudah-mudahan upaya kami dapat membantu meningkatkan pendidikan di daerah kami tercinta. Hadirin yang berbahagia, atas kesediaan dan kesabaran hadirin menyimak sambutan ini, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, pidato perwakilan tadi menandai hampir berakhirnya kegiatan kita pada hari ini. Maka mari sejenak kita menundukkan kepala untuk menyimak doa penutup yang akan dibacakan oleh saudara Afdalul Rizki, mahasiswa program studi ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hadirin hadirat berbahagia, perkenankan pada acara ini kami membacakan doa secara Islam. Bapa dan ibu yang beragama bukan Islam, kami persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu fayukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam acara wisuda Universitas Terbuka secara daring. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah upacara ini sebagai rasa syukur kami kepadamu, ya Allah, serta pemicu dan pemacu kami dalam mengamalkan ilmu yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang Engkau limpahkan kepada kami sebagai sarana bagi kami untuk mengabdi kepada nusa, bangsa dan agama kami, ya Allah, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta jadikanlah bangsa kami bangsa yang cerdas, berakhlakul karimah, berbudaya dan bermartabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keimanan kami sebagai penyejuk hati kami, serta pendorong kami untuk lebih berbuat baik kepada semua saudara kami dan lebih mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebijaksanaan dan kearifan untuk menilai yang benar dan yang salah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkannya. Tunjukkanlah yang salah itu salah dan berikanlah kami ketabahan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan negeri kami dari wabah COVID-19, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, maafkanlah kami, terima amal dan ibadah kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah penutupan secara resmi upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh periode pertama tahun 2020 oleh Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka Banda Aceh periode 2 tahun pertama tahap 1 tahun 2020 kami tutup dengan resmi. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada akhir acara. Kami, segenap keluarga besar Universitas Terbuka Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu wisudawan. Semoga apa yang Bapak dan Ibu dapatkan selama kuliah di Universitas Terbuka dapat memberikan manfaat dalam kehidupan dan karir Bapak dan Ibu sekalian. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan tutur kata maupun sikap, baik disengaja maupun tidak, dalam pelayanan yang kami berikan. Bapak dan Ibu sekarang telah menjadi alumni Universitas Terbuka. Semoga dapat terus bangga dan menjaga nama baik alma mater. Terima kasih sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Bapak dan Ibu mohon bersiap untuk pengambilan foto bersama. Baik, semua wisudawan, Bapak dan Ibu bisa melihat ke kamera masing-masing. Aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sorry. Satu, dua, tiga. Satu, dua, oke. Bapak Ibu aktifkan kameranya. Sudah cukup? Cukup. Belum. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap hari selalu keawali dengan